Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di kelas Zoom Sema Adonai dan channel YouTube Cahaya Firman. Bersama dengan pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Pendeta Daniel Palungan. Materi kita pada malam hari ini diambil dari eksposisi kitab Efesus. Sekarang saatnya sudah di Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Dengan tema kasih karunia Allah yang mutlak. Ini sudah sesi yang keempat. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman. Berkati saya Tuhan sebagai moderator agar bisa memandu pelajaran firman-Mu ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Berdoa juga buat semua tim operator yang bekerja di belakang layar. Biarlah Tuhan selalu campur tangan. Berdoa juga buat peralatan yang kami pakai, baik HP, laptop, listrik. Kiranya Tuhan semua itu boleh berjalan dengan baik, tidak ada halangan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Daniel Palungan, sebagai pembicara pada malam hari ini, kiranya tutup bungkus dengan Roh Kudus. Agar semua firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga semua yang mendengarkan di Zoom, live streaming maupun di YouTube, kiranya berikan Tuhan pencerahan kepada kami, agar kami mengerti kebenaran firman. Ampuni segala dosa perbuatan kami, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima kebenaran firman. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Ibu Aling dipersilakan. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1940. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. STII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. STII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia, TCIST S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Tola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di DPCO sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker.
pedoman praktis menggali Alkitab, Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Pak Daniel, apa kabar? Selamat malam Pak Sam, teman-teman. Ya, agak bergumul karena dari siang masuk angin meriang ya. Ya, biarlah Tuhan campur tangan kepada Pak Daniel dan untuk kita semua agar pembelajaran firman ini boleh berjalan dengan baik dan juga tetap dalam penyertaan Tuhan. Dan sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Saya persilakan Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sam untuk pembukaannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada malam ini kita akan membahas tentang Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Jadi eksposisi kitab Efesus ini saudara memang harus mengikuti urutan-urutan yang sebagaimana ditulis atau ditetapkan oleh penulis, dan ini satu pembelajaran Alkitab yang... Halo Pak Sam. Iya Pak, kedengaran Pak. Siap, kedengaran Pak. Apa namanya, ini mic saya kok statis gitu. Ya. Di sini baik, Jadi Pak. eksposisi itu adalah satu pelajaran yang membahas kitab-kitab atau satu kitab itu secara runut dari awal sampai akhir. Jadi seorang ekspositor di sini dituntut untuk menelusuri alur pikir dari si penulis kitab. Ya, jadi kita tidak memasukkan pikiran kita ke dalam teks yang atau kitab yang kita baca, tetapi kita harus mengikuti alur pikir yang telah dilalui oleh penulis melalui kitab-kitab yang ditulisnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, mari kita baca dulu bersama-sama Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia yang oleh kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara-saudara, dari bacaan ini, saya coba membangun satu pemikiran yang berdasar kepada bacaan itu, yaitu kasih karunia Allah yang mutlak. Artinya bahwa tidak ada jalan lain untuk manusia dapat kembali kepada Allah, dapat berelasi dengan Tuhan, kecuali oleh kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi dari ayat-ayat ini Bapak Ibu kita akan melihat bagian demi bagian mengapa mutlaknya kasih karunia itu. Apakah tidak ada alternatif? Apakah tidak ada kemungkinan lain? Ada banyak teori-teori yang dibangun oleh banyak teolog-teolog, ya, hamba-hamba Tuhan dalam dan luar negeri tentang keselamatan. Tetapi saya membaca dari kitab Efesus, membaca dari doktrin Rasul Paulus tentang keselamatan dan juga dari doktrin Alkitab secara keseluruhan tentang soteriologi, nyata dengan sungguh bahwa tidak ada jalan lain kecuali karena kasih karunia Tuhan. Nah, itu sebabnya saya tekankan ini dan saya sudah kasih kesimpulan di awal untuk kemudian Bapak Ibu dapat mengikuti tahap demi tahap mengapa kasih karunia Allah itu begitu penting, ya. Jadi mutlak. Nah, bagian yang pertama itu terdapat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3, ya, yaitu kebutuhan mutlak akan kasih karunia Allah. Jadi manusia itu sendiri mutlak membutuhkan adanya kasih karunia. Ya. Mengapa? Karena dari uraian ayat 1 sampai 3 di sini, saya membacakan dengan poin-poin yang sudah saya buat di sini. Yang pertama adalah karena manusia telah mati. Ya, mati di sini artinya putus hubungan dengan Tuhan. Yang ketika pertama kali Allah menempatkan manusia di Taman Eden itu, manusia punya relasi yang begitu harmonis, bahkan hubungan sempurna dengan Tuhan tanpa ada batas, karena manusia dalam keadaan yang sempurna tanpa dosa. Tetapi ketika manusia melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, maka sejak saat itu manusia mati. Dalam arti yang pertama adalah putus hubungan dengan Tuhan. Mati yang kedua adalah manusia akan mengalami perpisahan antara roh, tubuh, dan jiwanya. Kematian secara jasmani. Nah, di sini mengapa manusia itu mati? Ya. Yang pertama adalah karena pelanggaran. Dari kata paraktoma, pelanggaran atau penyalahgunaan. Nah ini, saudara mesti pahami ini bahwa yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa itu adalah selain karena pelanggaran akan titah Tuhan, aturan, ketetapan, atau melanggar batasan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tetapi yang kedua juga ternyata adalah paraptoma itu berarti penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan apa di sini? Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan salah satu keserupaan yang ada di dalam diri manusia, yang juga mutlak ada di dalam diri Allah secara sempurna, adalah kebebasan. Jadi Allah menciptakan manusia itu di dalam kehendak bebas. Walaupun kebebasannya itu ada batasnya,
Tetapi dengan kehendak bebas ini sesungguhnya manusia itu punya keleluasaan untuk mengelola, untuk mengeksploitasi, tanda petik ya, mengeksploitasi bumi ini demi kesejahteraan manusia itu sendiri dan juga demi kelestarian alam itu serta kesejahteraan kemakmuran seluruh makhluk hidup. Itu kebebasan yang Tuhan berikan. Tetapi kita membaca di dalam Kejadian pasal 3 bahwa manusia menyalahgunakan kebebasan itu. Tidak dipergunakan dalam kerangka membaktikan diri, mendedikasikan diri kepada Tuhan sebagai pencipta dan penguasa kehidupan dan seluruh alam semesta ini, tetapi manusia menyalahgunakan kebebasan itu. Nah, itulah yang disebut di sini penyalahgunaan. Salah satu arti dari paraptoma. Nah, jadi saudara hati-hati ya, jangan sampai kepercayaan yang diembankan Tuhan kepada saudara itu saudara salah gunakan. Itu akan membuat saudara menjadi semakin terpuruk. Analoginya begini. Ya. Saudara bekerja di perusahaan. Diangkat sebagai salah satu manajer atau salah satu direktur. Jadi diberikan kepercayaan oleh owner untuk menduduki satu jabatan tertentu. Di dalam jabatan itu melekat otoritas, melekat tanggung jawab. Jadi kepada seseorang yang memiliki kedudukan tertentu di dalam satu perusahaan itu di dalam dirinya ada otoritas, dan otoritas itu membuat dia bebas untuk berkreasi, untuk mengambil satu kebijakan sesuai dengan otoritasnya. Tetapi harus diingat bahwa di dalam batasan tertentu. Nah, seorang direktur, seorang manajer yang kemudian melanggar ketetapan itu, maka konsekuensinya adalah dia harus menghadapi persidangan atau katakan punishment dari perusahaan, dari pemilik perusahaan. Nah, itu analoginya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, Bapak, itu satu kepercayaan besar yang Tuhan anugerahkan. Jadi jangan sampai kepercayaan ini kita sia-siakan. Jangan sampai kita pergunakan bukan dalam kerangka mencapai apa yang Tuhan telah canangkan untuk kita capai bersama-sama, tetapi ada orang-orang yang mempergunakan kepercayaan itu untuk kepentingan diri sendiri. Dan itu kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru, terutama yang ditemukan oleh Paulus itu, ternyata ada banyak orang yang memberitakan Injil itu dengan maksud-maksud tertentu. Memberitakan Injil palsu demi tujuan-tujuan tertentu. Nah, ini hati-hati. Ini selalu menjadi peringatan bagi saya ketika saya ada di mimbar, ketika saya ada di dalam kelas, bahwa saya ini ada di dalam kelas, saya dapat berdiri di depan jemaat itu hanya oleh karena anugerah dan kepercayaan Tuhan. Maka itu sebabnya saya harus terus-menerus menjaga kepercayaan itu dengan selalu mentaati apa yang Tuhan telah canangkan untuk saya capai. Ya, sebagai seorang pengajar teologi itu bertanggung jawab dengan pengajarannya. Nah, jadi karena itu maka saya ajarkan kepada murid-murid saya ada yang namanya People Center Ministry, God Center Ministry. Mana yang mau dipilih? Orang yang mau memenuhi kepentingan sendiri melalui pelayanan, dia akan berusaha untuk menyenangkan secara penuh kepada people dan mengabaikan Tuhan. Tetapi orang yang bertanggung jawab atas kepercayaan Tuhan baginya, yang pertama-tama dia harus lakukan adalah dia harus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan menyampaikan kebenaran itu apa adanya kepada jemaat. Lalu yang kedua, atau sesudah itu baru dia memperkenankan orang bagaimana caranya untuk menyampaikan firman Tuhan itu supaya jangan sampai menyinggung atau jangan sampai ada kata-kata yang
tidak pantas untuk didengar oleh jemaat. Nah, ini saudara mesti pikirkan itu supaya jadi hamba Tuhan itu menyenangkan Tuhan dan menyenangkan jemaat. Karena kalau kita hanya menyenangkan jemaat mengabaikan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang menyalahgunakan kepercayaan Tuhan itu kepada kita. Nah, jadi pelanggaran, ya, penyalahgunaan. Nah, yang kedua, kenapa manusia itu mati? Karena dikatakan dosa. Dosa itu dari kata hamartia. Konsepnya diambil dari tukang panah. Bagaimana seorang pemanah itu dalam tangannya ada busur, kemudian anak panah yang sudah ditarik, dan di depannya dengan jarak sekian meter, ya, seperti yang kita kenal di pertandingan-pertandingan panahan nasional, regional, ataupun tingkat dunia itu ada lingkaran-lingkaran, ada yang pusat, kemudian lingkaran 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang Tuhan mau adalah di dalam lingkaran pusat itu. Jadi panah itu harus membidik lingkaran pusat itu. Nah, Tuhan juga sudah menetapkan di dalam kehidupan kita ini apa yang harus kita capai. Dengan memberikan karunia-karunia kepada kita. Ada karunia guru, ada karunia gembala, ada karunia nabi, ada karunia rasul, ada karunia penginjil. Itu nanti kita akan bahas di pasal-pasal berikut. Untuk apa ini? Bahwa masing-masing orang itu ada bidangnya. Nah, kalau saudara itu adalah seorang penginjil, tetapi kemudian memaksakan diri sebagai guru, bermasalah. Karena kalau kita mengambil tanggung jawab sebagai guru itu ada kualifikasi tertentu yang mutlak harus bisa dipenuhi oleh seorang guru itu. Nah, jadi ini penting. Jangan sampai saudara karena melihat bidang orang lain, karunia orang lain itu lebih menarik, lebih menjanjikan, kemudian memaksakan diri untuk mengambil karunia itu, maka itu sebenarnya saudara sudah menyimpang. Ya, jadi itu sebabnya selalu saya katakan bahwa saudara dan saya harus secara terus-menerus mengidentifikasi diri, menemukan potensi terbesar apa yang Tuhan telah tanamkan di dalam diri saudara, dan saudara mesti mengutamakan itu. Saudara baca di dalam Roma pasal 12 ayat 6-8, ada karunia memimpin, ada karunia menasihati, ada karunia memberi. Kalau saudara itu adalah pengusaha atau seorang karir yang kemudian diberkati Tuhan dengan berkat yang melebihi kebutuhan saudara, itu sebenarnya saudara sedang diberi satu tanggung jawab untuk melalui saudara bisa memberkati bidang-bidang lain di dalam pelayanan. Katakanlah guru, katakanlah penginjil. Siapa yang membiayai guru dan penginjil di dalam konteks tubuh Kristus, dalam konteks pelayanan gereja? Itu jemaat. Tetapi yang kita lihat sekarang itu adalah banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi gembala, oleh karena mereka tahu bahwa gembala ini punya hak penuh atas semua persembahan jemaat. Kalau guru, kalau penginjil, ya itu nanti sesuka hati gembala itu memberi atau tidak. Nah, itu saudara mesti hati-hati. Ya, karena kalau sampai saudara berkarya di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu di luar dari kepercayaan kasih karunia Tuhan kepada saudara, maka itu menyimpang. Itulah namanya hamartia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau panah itu dirancang untuk mencapai 100 meter, kekuatan busur dan daya lesat dari anak panah itu bisa mencapai 100 meter. Tetapi kemudian saudara hanya cukup puas dengan membidik 50 meter. 25 meter. Tidak sampai. Ini artinya apa? Tidak mencapai target, tidak mencapai sasaran.
Karena itu kalau kita baca di dalam Matius pasal 25, bahwa ada orang yang dikasih talenta 5. Ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Kalau saudara diberi talenta 5, tetapi saudara hanya puas dengan mencapai pencapaian 1 talenta, ya itu tadi, harusnya saudara mampu membidik 100 meter, tetapi puas dengan membidik 25 meter, itu juga dosa. Saya bilang sama murid-murid saya di dalam kelas, kalau Tuhan mampukan saudara, beri kesanggupan untuk mencapai nilai A, tetapi kemudian puas dengan nilai B, maka Anda berdosa. Di dalam pelayanan seperti ini, Anda diberi kemampuan untuk bisa mengerjakan 2, tetapi saudara cukup puas dengan 1, karena yang satunya itu saudara pergunakan untuk bersenang-senang, untuk berjalan-jalan dan lain sebagainya. Dosa, karena harusnya mencapai 2 sasaran, saudara hanya mencapai 1. Itu tidak sampai atau menyimpang dari sasaran. Itu dosa. Itulah yang membuat manusia itu mati. Nah, berarti ada pendeta yang mati, ada majelis yang mati, ada guru yang mati. Karena seharusnya dia bisa mengajar beberapa mata kuliah, tetapi cukup 1. Nah, ini hati-hati susah, ya. Jadi jangan heran kalau kemudian yang Tuhan percayakan itu 1 kali dituntut atau diambil dari para saudara, diberikan kepada orang lain. Sebagai contoh konkret, anak saya Lisa dan cucu saya Abraham itu waktu SD mereka itu festival lomba-lomba nyanyi mereka hadiri dan mereka dapat juara, minimal juara 3. Tetapi mereka begitu beranjak dewasa, saya mengharapkan untuk lebih maksimal lagi di dalam nyanyinya ini, ternyata merosot. Saya kadang-kadang marah kepada mereka. Saya bilang, Papa kecewa, karena harusnya kamu bisa menyanyi secara lebih baik, tapi justru dengan ala kadarnya. Nah, jadi ini dosa. Karena tidak mencapai sasaran, tidak mencapai kualitas yang Tuhan ingin. Jadi itu implikasinya sangat luas, Bapak Ibu. Ya, hamartia ini jangan saudara pikir hanya merampok, hanya korupsi, hanya membunuh dan lain sebagainya. Tetapi di dalam gereja pun ini kadang-kadang menjadi kesukaan sehari-hari daripada anak-anak Tuhan karena cukup puas dengan capaian yang seadanya. Nah, itu manusia mati. Yang kedua adalah manusia hidup dalam dosa. Menyimpang, tidak mencapai sasaran, itu adalah perbuatan sesaat. Jadi boleh bilang itu, kalau kita memberi gambaran itu adalah titik. Satu peristiwa tertentu. Nah, tetapi kemudian titik itu berubah menjadi garis panjang. Artinya berkelanjutan. Ini yang dikatakan hidup dalam dosa. Ayat yang kedua. Nah, mengapa jemaat di Efesus itu dikatakan hidup di dalam dosa? Di sini dikatakan mengikuti jalan dunia ini. Ya, jalan dunia ini adalah sistem. Sistem dunia, pola dunia, cara berpikir dunia, itu telah merasuk dalam kehidupan banyak orang, sehingga mereka hidup di dalam pola dunia. Dan ini memang menyangkut atau membicarakan tentang masalah kehidupan jemaat sebelum kenal Kristus. Jadi wajar kalau mereka itu masih hidup mengikuti sistem dan pola dunia. Tetapi sebagai seorang anak Tuhan mesti sadar ini, bahwa sebagai orang yang sudah menerima anugerah Allah, maka jangan lagi hidup dengan mengikuti pola dunia. Itu sebabnya dikatakan di dalam Roma pasal 12, Paulus juga mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini.
Artinya harus meninggalkan cara pikir, gaya hidup dari orang-orang yang di luar Tuhan. Nah, sama dengan pelayanan sekarang ini. Seharusnya saudara gereja itu hadir di tengah-tengah dunia untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Tetapi apa yang terjadi sekarang adalah dunia masuk ke dalam gereja. Sistem dunia masuk ke dalam gereja. Bagaimana gereja menjadi satu ajang perebutan kekuasaan. Ajang perebutan kekuasaan. Ini bukan rahasia. Di semua denominasi gereja. Yang paling ironi itu di era Orde Baru. Bagaimana mengobok-obok satu gereja dengan kekuasaan itu. Dan terjadi pertikaian di kalangan jemaat. Nah, sekarang juga begitu Bapak Ibu. Saudara bisa lihat bagaimana ketika terjadi pemilihan ketua-ketua baik tingkat daerah atau tingkat nasional, itu ada trik-trik. Sehingga ada yang berkata bahwa politik di dunia itu masih lebih murni dibandingkan dengan politik di dalam gereja. Itu satu. Bagaimana gereja telah disusupi dengan konsep berpikir dunia. Yang kedua adalah orientasi pelayanan. Apa orientasi pelayanan gereja sekarang? Itu tidak bisa lagi kita rahasiakan bahwa banyak pendeta-pendeta sekarang itu orientasinya adalah orientasi ekonomi. Banyak pengusaha-pengusaha yang ujuk-ujuk jadi pendeta karena mereka melihat ternyata dengan berkecimpung di dunia pelayanan itu pemasukan cukup besar. Apalagi kalau dia punya modal, bisa membeli ruko, bisa membeli fasilitas yang ini, itu dengan gampang dia akan menarik orang-orang yang kaya untuk masuk ke dalam gereja itu, dan itu kemudian mereka berdayakan secara ekonomi. Jadi jemaat bukan diberdayakan, tetapi diperdayakan secara ekonomi. Roma pasal 16, 17, 18. Ini sistem dunia masuk ke dalam gereja. Demikian juga dengan sistem pemerintahan, manajemen gereja. Ya, saudara sudah mengikuti ketika belajar eklesiologi. Nah, jadi orang yang mati itu adalah orang yang hidup dalam dosa itu adalah orang yang secara terus-menerus pikirannya, gaya hidupnya itu mengikuti cara-cara dan sistem dunia. Nah, yang kedua, yang membuat manusia itu hidup dalam dosa adalah karena secara terus-menerus mereka itu mentaati penguasa angkasa. Penguasa angkasa. Itu roh-roh yang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak percaya. Ini satu fenomena, saudara, yang mesti Bapak Ibu tahu bahwa ternyata sekarang itu iblis masih bekerja dengan segala kemampuan di dalam gereja, di kalangan anak-anak Tuhan, dan terutama di kalangan orang-orang tidak percaya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sekarang ini sudah kerajaan 1000 tahun karena iblis sudah tidak dibuat berdaya, ya. Saya harap ketika Bapak Ibu mendengarkan pengajaran dari Ibu Suryani tentang kerajaan 1000 tahun itu sudah dapat itu sebagai tambahan, ya. Nah, jadi iblis itu sekarang masih berdaya. Walaupun dia statusnya adalah pecundang oleh karena sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib, tetapi dia masih terus bekerja. Dan ini dikatakan bahwa orang-orang dunia itu berada di bawah otoritas pengaruh dari kuasa-kuasa jahat. Ya, tadi sekilas saya buka YouTube, ketemu channelnya Tony Daud. Dia kisahkan lagi bagaimana pertama kali dia masuk di gereja,
di kebaktian kebangunan rohani yang dipimpin oleh Gilbert Lumoindo. Nah, di dalam itu dia mendemonstrasikan tentang bagaimana dia mau menantang pendeta itu dengan kuasanya. Nah, itu bukti bahwa orang-orang tertentu itu menjadi alat di dalam tangan iblis untuk kemudian mempengaruhi dan memperdaya manusia-manusia lain. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah percaya kepada Yesus? Apakah kemudian bebas dari pengaruh kuasa-kuasa jahat? Ini hati-hati. Karena Petrus berkata kepada penatua-penatua yang ditempatkan Tuhan di berbagai tempat di kalangan orang-orang Kristen yang tercerai pada waktu itu, dia berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah oleh karena iblis itu beridar-idar bagikan singa yang mengaum-aum mencari orang yang hendak ditelannya. Nah, jadi hati-hati jangan sampai saudara itu kemudian takluk di bawah pengaruh kuasa-kuasa jahat. Nah, ya. Bukankah banyak pendeta yang jatuh dalam dosa perzinahan, kemudian hidup di dalam perzinahan itu, punya istri 1, 2, punya istri 3 dan lain sebagainya, dan banyak argumentasi yang mereka bangun. Itu artinya apa? Mereka hidup di bawah pengaruh kuasa-kuasa jahat. Yang ketiga, ayat yang ketiga di situ Paulus menyebutkan dirinya tentang keadaannya dulu. Bahwa dia itu adalah seseorang yang memang pantasnya itu dimurkai oleh karena ia dikuasai oleh hawa nafsu. Bagaimana saudara bisa mengalahkan hawa nafsu di dalam diri saudara? Ini satu kekuatan yang saudara tidak bisa lawan dengan kemampuan sendiri. Walaupun tahu apa yang baik, walaupun tahu apa yang benar dan ingin melakukan apa yang baik dan benar, tetapi tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan hawa nafsu. Lalu menuruti kehendak daging, kedagingan yang ingin dipuaskan, yang ingin dipenuhi semua selera-selera keduniawiannya. Nah, lalu yang ketiga Paulus menceritakan itu bahwa manusia itu mati oleh karena mengikuti pikiran yang jahat. Nah, jadi iblis itu punya begitu banyak jalur masuk ke dalam diri seseorang. Ya, hawa nafsu, kedagingan, kemudian cara berpikir. Ya, ini hati-hati. Bukankah juga pendeta-pendeta sekarang itu punya pemikiran-pemikiran yang seperti pebisnis? Kalau pebisnis tertentu dia berkata, usaha siapa yang akan kita matikan? Tapi kalau pendeta, gereja mana yang kita mau matikan? Ini sistem cara berpikir duniawi. Nah, jadi saudara dari ayat 1 sampai ayat 3 ini jelas, ya, jelas bahwa manusia itu berada di bawah satu kekuatan yang manusia itu sendiri tidak mampu untuk melepaskan diri. Coba kita buka di dalam Roma pasal 7. Ya. Roma pasal 7 ayat yang ke-14 mulai saya bacakan. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, aku terjual di bawah kuasa dosa. Terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam dagingku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik.
Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dan seterusnya, lalu sampai di ayat yang ke-24. Ya, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Nah, jadi saudara, ini satu realita fakta Alkitab bahwa sebaik-baiknya manusia, sepintar-pintarnya manusia tentang hukum Taurat, bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Tetapi manusia itu tidak punya kemampuan di dalam dirinya untuk melakukan yang baik, yang benar, yang dia ketahui dari hukum Taurat itu. Semakin dia berjuang untuk melakukan yang baik, semakin dia melakukan apa yang jahat di mata kita. Nah, inilah saudara yang menjadi pemikiran kenapa saya kasih judul kasih karunia Allah yang mutlak itu. Artinya bahwa memang manusia tidak akan mungkin bisa melakukan sesuatu untuk lepas dari dosa dan pengaruh-pengaruh nafsu daging dan kemudian pikiran jahat serta roh jahat. Hanya oleh karena anugerah. Nah, jadi jangan sampai kemudian saudara termakan oleh ajaran bahwa manusia diselamatkan karena perbuatan baik. Ya, ada satu ayat di dalam Matius pasal 7 yang kemudian mereka gampang menafsirkan secara sembrono bahwa melakukan kehendak Allah itu yang akan membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, jadi melakukan kehendak Bapa di situ, kemudian mereka tafsirkan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi kalau kita mau eksegesis, atau katakanlah kita mau eksposisi ayat itu, sebenarnya ayat itu tidak berbicara tentang bagaimana kita memberikan sembako kepada orang yang berkekurangan, bagaimana kita bedah rumah kepada orang yang punya tempat tinggal tidak layak, lalu kemudian itu dianggap sebagai satu investasi untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu tidak seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini keadaan manusia yang nyatanya begini. Tidak akan pernah mampu dan tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik dari dirinya sendiri. Nah, itu bagian pertama dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kita sudah bahas ayat 1 sampai 3, di mana manusia itu hidup di dalam belenggu yang sama sekali tidak ada peluang untuk bisa lepas dari situ. Nah, tetapi ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9, ini. Allah kaya dengan rahmat dan memiliki kasih yang besar. Ini faktor utama untuk seseorang itu bisa diselamatkan karena Allah kaya dengan rahmat dan Allah itu memiliki kasih yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu pernyataan Alkitab yang tidak bisa diganggukan. Bahwa Allah mau mengorbankan anaknya yang tunggal itu karena dia memiliki kasih yang besar kepada setiap orang-orang berdosa di tengah dunia ini tanpa pandang latar belakang suku, ras, dan seterusnya. Nah, yang kedua bahwa Allah itu menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ternyata di sini menghidupkan di sini ada dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah melalui Kristus hubungan manusia yang terputus oleh karena Adam dan Hawa itu
sekarang dipulihkan. Manusia dapat berelasi kembali dengan Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan penetapan Yesus Kristus sebagai satu jalan yang menghubungkan antara Allah dan manusia itu seutuhnya datang dari Allah itu sendiri. Ya, dalam ayat yang kelima. Kemudian, kebangkitan Kristus secara jasmani itu menjadi jaminan kebangkitan tubuh orang-orang berdosa yang kemudian percaya kepadanya. Itu banyak ayat di dalam Alkitab, saudara, bahwa Yesus itu adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan siapa yang percaya kepadanya, dia akan hidup walaupun dia mati. Nah, jadi saudara, ini kita bersyukur bahwa karya Kristus di atas kayu salib itu memungkinkan kita mengalami kebangkitan dua dimensi rohani dalam hubungan kita dengan Tuhan, dimensi jasmani dalam arti bahwa walaupun kita akan mati oleh karena tubuh kita ini bersifat dosa, tetapi siapa yang percaya kepada Yesus itu dia akan dihidupkan kembali sebagaimana Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Nah, yang ketiga, Allah yang kaya dengan anugerah itu menyatakan anugerahnya dengan dalam Kristus Allah telah membangkitkan kita. Saya baca dulu ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Ya. Di dalam Kristus ia telah membangkitkan kita. Apa arti menghidupkan dan membangkitkan ini? Saya memberi pengertian di sini. Membangkitkan artinya manusia mendapat kemenangan atas maut. Jadi manusia tidak lagi dibawa kekuasaan maut, tidak lagi dibawa kekuasaan roh-roh jahat. Ya. Kalau ayat 1-3 itu manusia tidak berdaya oleh karena dibawa kendali dan otoritas dari roh-roh jahat, penguasa-penguasa angkasa itu, tetapi siapa yang percaya kepada Yesus maka dia dibangkitkan, artinya diberi kemenangan atas maut dan atas roh-roh jahat. Itu sebabnya saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ya, itu untuk mengalahkan roh-roh jahat itu nggak usah cari pendeta, nggak usah cari apalagi dukun-dukun. Ya, saya tidak katakan sini tidak boleh minta doa pendeta, tapi jangan sampai Anda mengandalkan pendeta untuk melawan roh-roh jahat. Ada satu jemaat lama yang saya layani, dia telepon saya, dia bilang, padahal apa tahu nomor teleponnya Pak Gana. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Ketut Gana di Indonesia, di Jakarta dulu itu terkenal karena dia punya kemampuan untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, itu kata orang ya. Saya belum pernah ketemu secara langsung, cuma kesaksian-kesaksian orang. Dan itu memang bisa. Bahwa Tuhan memberikan kepada seseorang kemampuan untuk bisa mengusir roh-roh jahat. Nah, lalu jemaat yang saya dulu layani ini mencari orang itu, mengendalikan orang itu. Dia pikir bahwa dengan pendeta Ketut Gana ini akan datang ke rumah anaknya yang dikuasai oleh atau dipengaruhi oleh pedukunan itu, dia bisa mengusir roh-roh jahat di dalam rumah anaknya. Lalu saya katakan kepada ibu itu, saya bilang bahwa ibu, penangkal dan kuasa yang paling utama untuk bisa mengalahkan iblis adalah Yesus. Jadi pastikan bahwa anak ibu membuka hati bagi Yesus, dan itu cukup untuk bisa mengalahkan semua pengaruh kuasa-kuasa jahat, baik di dalam rumahnya, dalam rumah tangganya, dan juga di dalam kehidupannya sendiri. Tetapi kalau dia tidak membuka hati bagi Yesus, walaupun pendeta turun dari langit, itu tidak akan menjamin bahwa dia akan dilepaskan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nah, Alkitab berkata di sini bahwa di dalam Kristus Allah telah membangkitkan kita, telah memberikan kepada kita kemenangan kuasa atas maut dan roh jahat. Nah, yang kedua,
Allah membangkitkan kita artinya apa? Allah di dalam Kristus telah memberikan satu jaminan tempat pasti di surga. Ya, ini kita sudah bahas di dalam pasal 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23 itu. Bahwa di surga itu ada warisan bagi orang-orang kudus, dan ini diberikan atau dijaminkan oleh Allah kepada orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya harus percepat Bapak Ibu karena situasi. Kemudian kasih karunia sebagai jalan keselamatan satu-satunya ini. Di ayat 1 sampai 3 manusia mutlak membutuhkan karunia Allah. Di dalam ayat yang ke-8 dan 9 jelas di situ dikatakan bahwa satu-satunya jalan keselamatan yang Tuhan telah tetapkan untuk manusia bisa kembali kepada Allah adalah melalui jalan kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan. Ada dua hal di sini yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah anugerah meniadakan konsep perbuatan baik. Ya, meniadakan. Jadi tidak ada kombinasi, Bapak Ibu. Ya, tidak ada kombinasi antara anugerah dan perbuatan baik untuk memperoleh selamat. Karena nanti di ayat 10 saya akan tegaskan bahwa perbuatan baik itu juga harus, tetapi di dalam tujuan dan konteks hidup yang berbeda. Ya. Tetapi di dalam kaitannya dengan seseorang itu untuk pertama kali bertemu dengan Tuhan, pertama kali menerima status sebagai orang-orang yang selamat, tidak dengan perbuatan baik atau kombinasi antara anugerah dan perbuatan baik. Tidak ada. Kita baca di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-6. Ya, Roma pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi pendeta-pendeta yang mengajarkan bahwa keselamatan itu dapat diperoleh melalui perbuatan baik, itu adalah pendeta-pendeta yang secara terang-terangan menyangkal keselamatan karena kasih karunia. Ini tegas saya bicara. Ya, karena di sini Paulus bahwa antara perbuatan baik dan kasih karunia itu dua hal yang sangat berbeda. Kalau perbuatan baik saudara mau masukkan sebagai kombinasi dengan karunia untuk diselamatkan, maka karunia itu menjadi hilang sama sekali di sini. Roma pasal 11 ayat yang. Jadi jangan sampai saudara memiliki satu konsep pemahaman bahwa oleh karena saya melakukan perbuatan baik saya diselamatkan. Pada sisi yang lain, saya tetap percaya kepada kasih karunia Allah. Ya. Ini hati-hati. Ya. Jadi anugerah Allah itu meniadakan konsep perbuatan baik. Sama sekali tidak memberi ruang kepada adanya perbuatan baik. Sekalipun 0,00001%. Tidak ada sumbangsinya terhadap keselamatan. Ya. Nah, lalu yang kedua, anugerah Allah ini harusnya membuat kita itu semakin sadar siapa diri kita. Bahwa bukan oleh karena saya, bukan oleh karena kelebihan saya, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Paulus berkata, oleh kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada. Dalam pasal lain Efesus juga bahwa kepadaku yang paling hina ini telah dipercayakan rahasia Injil. Jadi
Paulus sadar sepenuhnya siapa dirinya. Dia selamat bukan karena taat kepada hukum Taurat, bukan karena dia saleh di dalam kehidupan keagamaan, tetapi dia sadar bahwa dia diselamatkan itu semata-mata oleh karena kasih karunia. Nah, karena itu apa yang kita mau banggakan? Kalau hidup kita ini sepenuhnya karena kasih karunia Allah. Nah, jadi saudara-saudara, itu kita melihat di situ bahwa anugerah Allah itu mutlak. Ya, mutlak. Karena dari sisi manusia tidak ada satupun yang bisa dilakukan untuk memperoleh selamat. Tidak mungkin menghasilkan satu karya perbuatan yang baik. Dan kemudian dari sisi Allah telah ditetapkan bahwa hanya ada satu jalan selamat, yaitu anugerah di dalam Yesus Kristus. Karena itu sambut anugerah itu dengan iman. Nah, itu betul. Jadi bagaimana supaya anugerah Allah itu menjadi nyata atau terrealisasi di dalam kehidupan saudara dan saya? Maka sambut anugerah itu dengan iman. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk datang menebus dan membebaskan manusia dari penghukuman yang kekal selama-lamanya. Ya, nanti di pasal 4 kita akan lihat, saudara ya. Jadi jangan sampai kok saya ini udah percaya Yesus ya, tetapi percaya secara apa? Itu nanti di pasal 4 kita akan melihat di sini. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, tujuan kasih karunia secara praktis. Tadi saya sudah katakan bahwa untuk memperoleh selamat tidak sedikit pun andil perbuatan baik. Ya, itu catat itu. Tidak sedikit pun. Yang saya matematikakan tadi itu dengan 0,00001%. Itu tidak ada. Andil perbuatan baik itu adalah 0. Nihil. Tidak ada sama sekali untuk saudara diselamatkan. Nah, tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, nah ini, sebagai orang yang sudah diselamatkan, apakah kemudian bebas untuk berbuat apa saja? Nah ini ayat yang ke-10. Dan biar Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, sebenarnya di dalam dirinya sudah melekat ada satu kewajiban untuk senantiasa melakukan kebaikan. Nah, sesudah manusia jatuh dalam dosa, kemudian diciptakan baru menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus karena iman, maka manusia itu kemudian dituntut atau diberi tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan baik. Nah itu. Jadi pekerjaan baik bukan untuk selamat, tetapi karena sudah diselamatkan oleh Allah, maka wajib untuk melakukan perbuatan baik. Ini namanya buah pertobatan, buah kehidupan. Ada sesuatu yang keluar dari diri kita yang kemudian memberkati orang lain. Itu perbuatan baik. Nah, tetapi yang berikut itu memerintahkan supaya jangan perbuatan baik kita itu secara insidentil atau tergantung mood. Kalau lagi mood ya kita berbuat, enggak mood ya kita biarin gitu. Nah, frasa selanjutnya dikatakan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup
di dalamnya. Dalam apa? Dalam perbuatan-perbuatan baik. Artinya apa? Bahwa orang yang sudah menerima anugerah Allah itu di dalam dirinya karena iman, maka orang itu harus senantiasa hidup di dalam perbuatan-perbuatan baik. Nah, coba kontraskan dengan ayat 1 sampai 3. Hidup di dalam dosa, menuruti penguasa-penguasa angkasa, mengikuti hawa nafsu, mengikuti pikiran yang jahat, mengikuti keduniawian. Itu sebelum dia kenal Tuhan, sebelum diselamatkan. Nah, sekarang sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka hidupnya itu harus di dalam kebaikan, di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi tidak ada orang Kristen yang mengatakan diri sudah percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya masih dikuasai oleh keduniawian. Saya melakukan bersama dengan teman-teman pelayanan penjara. Ada teman yang sudah aktif melayani, sama-sama memang dia bersaksi bahwa dia sudah 9 kali keluar masuk. Waduh, ini bagaimana ini? Katanya di dalam dia sudah bertobat, tetapi begitu dia keluar, kumat lagi. Berarti dia apa? Orang Kristen tobat, kumat, sampai masuk penjara 9 kali. Nah, ini tidak boleh orang Kristen seperti itu. Orang yang sudah menerima kasih karunia Allah itu, dia harus senantiasa hidup di dalam perbuatan baik. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 itu berbicara tentang doktrin keselamatan. Kalau di pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 itu berbicara tentang karya Bapa, karya Anak, dan karya Roh dalam keselamatan. Tetapi di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini berbicara tentang konsep kasih karunia itu dijabarkan secara panjang lebar, sehingga manusia hanya bisa selamat, bisa hidup kembali di hadapan Tuhan itu secara berkenan itu hanya oleh karena kasih karunia. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian ya apa yang saya paparkan pada malam ini, dan saya minta maaf saya tidak bisa tidak sanggup untuk waktu selanjutnya karena ini sangat memaksa diri sebenarnya. Pak Sam, minta tolong kalau ada hal-hal mau diskusikan, tolong didiskusikan, dan saya segera minta diri karena ini desakan dari dalam sangat keras. Tuhan berkati, selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Daniel atas pemaparannya pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya, kita mendengarkan pengumuman dulu untuk beberapa hari ke depan. Untuk tanya jawab nanti mungkin tidak ada, dan apabila nanti Bapak Ibu ada yang perlu bertanya, di minggu ke depan masih tetap kita membahas dari materi kitab Efesus, karena ada suatu hal pembicara kita pada malam hari ini kurang sehat, jadi beliau untuk segera undur diri dari hadapan kita. Dan sekarang kita dengarkan beberapa pengumuman yang dilakukan Sumsema Adonai. Ibu Aling dipersilakan, terima kasih. Ya, baik Pak Sam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, setelah kelas ini Bapak Ibu, di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas terakhir ya Bapak Ibu di Sema Adonai. Dan seperti biasa untuk kelas hari Jumat di jam 21 ini, kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri yang ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-6 ya Bapak Ibu, dengan tema 10 perintah dan Mazmur 119. Yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya adalah Ibu Heni.
Selanjutnya, di hari Sabtu, di tanggal 21 September 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema Melawan Hati Nurani yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Ibu Dr. Retno Kristianti SSI MPDK dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Sabtu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat masih ada kelas pembelajaran firman Tuhan yang terakhir di Sema Adonai. Dan seperti biasa Bapak Ibu, untuk hari Sabtu di jam 21 ini kita belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-15 ya Bapak Ibu, dengan tema Definite Article and Some Prepositions yang akan dibawakan oleh Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman saja. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong share channel Cahaya Firman ini ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Silakan Pak Sam. Baik, terima kasih Ibu Aling atas pengumuman. Itulah Bapak Ibu kegiatan di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman yang ditayangkan untuk beberapa hari ke depan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekali lagi karena pembicara kita kurang sehat, jadi beliau undur dari Zoom hadapan kita pada malam hari ini. Mungkin ada tambahan dari Ibu Heni sebagai penanggung jawab. Mohon dikasih saran. Dipersilakan Ibu Heni. Iya, nggak ada tambahan dari saya, Pak. Ya, kita selesaikan aja. Karena Pak Daniel sudah mundur, kita selesaikan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk pelajaran yang telah kami terima melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel. Bapa saat ini dalam keadaan yang sakit, dia masih menyelesaikan tugas pengajarannya Sema Adonai ini. Bapa, saat ini siapapun kami yang saat ini baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming yang mendengarkan siaran ini, kami mau bersatu hati, mau berdoa, meminta dari Engkau ya Bapa untuk menjamah dan memulihkan kesehatan Pak Pendeta Daniel Palungan. Biarlah kasih anugerah-Mu menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah di dalam kelelahan fisik yang dia hadapi saat ini, Engkau memberikan dia kelegaan Tuhan. Dan malam ini waktu Indonesia, Tuhan dia bisa tidur nyenyak sehingga tubuhnya kembali pulih.
Bapa, kami meminta belas kasihan-Mu dan anugerah-Mu saat ini untuk menjamah hamba-Mu. Bapa, terima kasih. Nanti sebentar kami akan melanjutkan pelajaran di jam 21 WIB. Pelajaran lanjutan dari sejarah penebusan. Biarlah Bapa Engkau juga menyertai kami di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni yang sudah melakukan doa penutup dalam pembelajaran firman pada malam hari ini. Dan sekali lagi kita berdoa untuk pembicara kita, Pak Daniel Panungan, biarlah tetap dalam perlindungan Tuhan, agar bisa kembali minggu depan bisa mengajar di Zoom Sema Adonai. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang ada di Zoom. Sampai di sini pembelajaran kita pada malam hari ini. Jangan lupa ada besok pagi, renungan pagi di Sema Adonai jam 05.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.